Shalom, selamat hari Minggu sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah dimanapun sahabat sekalian berada. Hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman bagaimana menyingkapi kehidupan di masa-masa sulit, krisis energi, krisis ekonomi, inflasi yang meroket, banyak keadaan-keadaan bahkan di rumah tangga, KDRT, perceraian yang begitu masif terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa hidup sebagai anak-anak terang, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang belajar bagaimana berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, tetapi dengan terang Kristus. Dan ini betapa pentingnya kebenaran ini, sahabat sekalian. Itu sebabnya kelihatannya judulnya bernada provokatif. Janganlah kamu bodoh. Dan teks kita akan kita ambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Kita bacakan firman Tuhan ini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini. Terima kasih untuk satu bulan yang baru. Kesetiaan-Mu Engkau nyatakan selama 9 bulan ini Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan Engkau tetap menuntun dan memberikan kepada kami firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Biarlah juga kebenaran ini menerangi hati kami dan memberikan kami iman untuk percaya dan melangkah dan menjadi kesaksian kemuliaan bagi Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat sekalian, Rasul Paulus memberikan surat ini kepada jemaat di Efesus, satu kota yang begitu besar, yang sangat metropolis, penuh dengan perdagangan yang sangat meningkat, tetapi juga adalah kota yang menjadi pusat penyembahan berhala. Orang-orang datang ke sana untuk mencari kekuatan-kekuatan jimat, kuasa kegelapan, perjanjian dengan kuasa-kuasa gelap, untuk keuntungan, untuk keberhasilan, untuk kelangsungan jabatan mereka di dalam dunia politik atau militer dan bisnis. Tetapi di situ juga kita melihat gereja itu bertumbuh, dan di masa keadaan yang cukup menantang ini, karena banyak orang-orang juga akhirnya terjebak untuk mencari dan cinta uang, mencari jalan cepat untuk mereka bisa kaya, mereka bisa makmur. Dan gereja yang telah menerima berita keselamatan dipanggil untuk memiliki gaya hidup yang sepadan dengan salib Kristus. Dimulai dari gaya hidup untuk bersatu, gaya hidup untuk penuh dengan kasih, hidup di dalam manusia baru, hidup di dalam pengampunan dan terang Kristus. Dan kemudian Rasul Paulus memberikan juga nasihat untuk mereka menjadi hati-hati dengan kebodohan dunia ini. Dan kita akan melihat tiga hal yang penting di dalam kebenaran firman ini, yaitu bagaimana kita hidup arif sebagai prioritas hidup kita, lalu kemudian kita bagaimana memakai waktu kita sebagai keberanian hidup kita, dan juga bagaimana kita mengerti kedaulatan Allah di dalam hidup kita untuk tujuan kemuliaannya. Rasul Paulus memberikan nasihat ini yang pertama, hidup arif atau hidup bijak sebagai prioritas hidup orang benar. Ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Karena itu berarti sebuah kesimpulan atau sebuah kaitan dengan ayat sebelumnya berbicara tentang sebuah pernyataan. Karena Kristus sudah bangkit,
Kristus telah hidup di dalam kamu. Kristus bercahaya. Bangkitlah engkau juga dari tidurmu. Berbicara mengenai orang-orang yang mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, menerima kasih karunia keselamatan, lalu memberi diri dibaptis. Dan dikatakan bangkitlah engkau. Kristus bercahaya. Karena itu. Nah, jadi ini sebuah keputusan. Karena itu, janganlah kamu menjadi orang bebal, tetapi jadi bijak. Ternyata kata bodoh yang diterjemahkan di Alkitab ini sebenarnya datang dari kata bebal. Dan lawan kata bebal adalah arif atau bijak. Konsep tentang kebodohan di dalam konsep Yunani itu tidak sama dengan kebodohan di dalam konsep Ibrani. Kalau konsep Yunani, kebodohan itu ya tidak punya pendidikan, tidak punya pengetahuan, tidak punya informasi yang cukup. Tetapi kalau bicara kebebalan, kebodohan di dalam konsep Ibrani yang ada dalam Perjanjian Lama dan itu mempengaruhi gereja di Perjanjian Baru, termasuk Paulus sebagai orang yang sangat kuat dan kental latar belakang Ibraninya dan dididik dengan sekolah rabi, dia memahami konsep arif dan kebebalan ini dari sudut pandang Alkitab. Jadi waktu dia mengatakan tentang kebodohan, kebebalan itu diterjemahkan juga dengan kata kejahilan di dalam Titus 3 ayat 3. Dia menggambarkan kehidupan orang percaya sebelum mengenal Tuhan. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Nah ini kejahilan ini kebebalan. Tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Inilah gaya hidup orang-orang bebal. Jadi bukan masalah dia punya pendidikan rendah, pengetahuannya kurang informatif, bukan itu. Tetapi berbicara mengenai kehidupan yang terkait dengan Tuhan dan firman Allah. Menjadi bijak di dalam konsep Alkitab adalah mendengar dan mentaati firman Allah. Tadi bebal itu dimulai dengan ketidaktaatan. Kesesatan artinya hidup menjadi seenaknya seperti yang dia mau. Jalan-jalan kehidupannya seperti yang dia mau atur sendiri. Hidup di dalam kekangan berbagai macam hawa nafsu, baik itu uang, baik itu seksualitas, baik itu hawa nafsu untuk berkuasa, hawa nafsu untuk menjadi besar, hawa nafsu untuk menjadi populer, hawa nafsu untuk menjadi tenar, keinginan-keinginan hidup dalam kejahatan. Semua ini bukan monopoli orang yang kurang informatif, tetapi orang yang memang menolak kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan di Amsal 9 ayat 10 bahwa permulaan hikmat atau kearifan adalah takut akan Tuhan, takut akan Yahweh. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Konsep Yunani yang banyak dianut oleh para filsuf, orang-orang bijak adalah para filsuf. Mereka mencintai pengetahuan, filosofi, filosofia, orang-orang yang mencintai pengetahuan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa permulaan daripada hikmat itu justru adalah takut akan Tuhan. Kalau engkau mau mengerti lebih banyak, kamu harus mengenal yang Maha Kudus. Jadi pengetahuan kita seharusnya menuntun kita kepada ketaatan akan firman Allah. Semakin banyak kita tahu, harusnya semakin banyak kita melakukan firman. Persoalan kita sebagai manusia modern adalah kita terlalu banyak tahu melampaui kapasitas ketaatan kita. Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman, perkataan Kristus, pengetahuan firman Allah yang diam di dalam segala kekayaannya dalam hati dan pikiran kita, harusnya itu mendorong kita menghasilkan hikmat
Untuk apa dikatakan? Bukan hanya untuk mengajar, transfer informasi, tetapi juga menegur, menyanyikan mazmur, memuji, mengucap syukur. Dengan kata lain, bukan hanya informatif, tetapi transformatif. Pengetahuan, pemahaman kita harus menuntun kepada transformasi kehidupan. Dan inilah pola Alkitab. Pemahaman akan doktrin yang benar menuntun kepada perilaku yang benar. Rasul Paulus juga mendorong Timotius sebagai gembala di jemaat Efesus. Dengan perkataan ini, dia mengingatkan Timotius waktu dalam surat pribadinya tentang bagaimana Timotius ini tumbuh, dipengaruhi oleh firman Allah sejak masa mudanya, dan itu yang menuntun dia masuk di dalam panggilan Allah. 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil, dari muda, engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Hikmat menuntun kepada keselamatan. Jadi firman harus menuntun kita kepada Kristus, kepada keselamatan oleh iman. Kita boleh dididik dengan banyak firman, tetapi kalau itu tidak menuntun kepada keselamatan, akan menjadi sia-sia. Saya tahu ada orang-orang yang hafal firman sejak kecil, tetapi dia bukan orang-orang yang percaya Tuhan. Dia hanya melihat firman sebagai pengetahuan. Sayang sekali, karena Alkitab bukan mengarah kepada seperti itu. Alkitab mengatakan perkataanmu yang banyak di dalam firman itu, pemahamanmu akan firman harus menuntun engkau kepada keselamatan akan Kristus Yesus. Jadi kita percaya bahwa pengetahuan, hikmat harus menuntun kepada keselamatan, karena itulah titik awalnya. Di 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30. Dan di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat. Dia berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Allah menjadikan Kristus hikmat bagi kita. Allah menjadikan Kristus yang adalah firman, tetapi berinkarnasi di dalam manusia, mengambil rupa seorang hamba, mentaati kehendak Bapa, dan kemudian dia menggenapinya. Itulah alasan Kristus menjadi hikmat bagi kita. Lihat, Kristus sendiri penuh dengan pemahaman firman, tahu kebenaran firman, dididik dengan firman, tetapi dia menjadi pelaku firman itu. Dan itulah yang akan membenarkan, menguduskan, serta membawa penebusan-penebusan dari area-area hidup kita yang hancur karena dosa. Lalu ketika kita masuk di dalam keselamatan, firman itu, hikmat itu yang akan mengubah hidup kita. Jadi sahabat sekalian, kita tahu sekarang bahwa untuk menjadi bijak diperlukan firman Tuhan. Pak, saya nggak punya pendidikan yang sangat tinggi. Saya nggak tahu banyak teologi ya. It's okay, nggak apa-apa. Ada satu jaminan yang firman Tuhan ajarkan kepada kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ayat ini salah dimengerti juga oleh beberapa orang, mengatakan, tuh kan, gak perlu kita belajar firman. Yang penting pengurapan Roh Kudus. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana Rasul Yohanes menuliskan ini kepada jemaat yang digembalakannya.
Dia prihatin dengan kondisi jemaat yang dibombardir oleh para pengajar-pengajar palsu yang mengatakan bahwa mereka diurapi Tuhan, tetapi kemudian mereka mengajarkan hal-hal yang bertolak belakang dengan keselamatan yang mereka terima dari pengajaran Kristus Yesus yang diteruskan oleh Yohanes. Yohanes mau mengatakan, di dalam kamu, kalau kamu di dalam Kristus, kamu telah menerima pengurapan, unction, kemampuan rohani untuk melihat kebenaran firman. Roh Kudus bekerja untuk menyingkapkan kebenaran firman kepada kamu. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang-orang lain ini yang nambah-nambahin dengan cara yang nggak benar. Tetapi dikatakan pengurapan itu kalau kamu tinggal di dalam Kristus, Dia akan mengajarkan kepada kamu. Saya menemukan banyak orang-orang yang membaca firman dengan tulus, dengan satu niat. Apa yang dia baca, dia akan lakukan. Apa yang dia baca, dia akan lakukan. Saya menemukan kedewasaan yang bertumbuh lebih baik daripada orang-orang yang membaca firman lalu mendebatkan firman Tuhan itu. Mempercakapkan, tetapi cuma sekedar menjadi sebuah wacana yang tidak ada follow up-nya, tindak lanjutnya di dalam pertanyaan what next and what now. So what gitu ya. Jadi terus gimana kalau saya mau dengar firman ini? Terus apa yang harus saya lakukan sekarang? Harusnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan follow up dari kita membaca firman. Selalu ada tindak lanjut praktis. Dan bila itu adalah keinginan kita setiap hari, kalau kita membaca firman, saya ingin menjadi pelaku firman ini Tuhan. Tolong saya. Tuhan akan membuka pemahaman dari Roh Kudus kepada kita semua. Itu kabar baiknya. Hikmat ilahi itu berbeda dengan hikmat dunia. Karena dunia juga berusaha menawarkan hikmat. Berusaha menawarkan pengetahuan. Berusaha menawarkan jalan-jalan keluar. Apa bedanya hikmat Allah dengan hikmat dunia? Yakobus menulis kepada jemaat bagaimana kita menjadi dewasa, dan karena itu dia menuliskan perbedaan hikmat Allah yang dikatakan hikmat yang dari atas dengan hikmat duniawi. Yakobus 3:14-15 mengatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Keadaan di mana kita menjadi iri hati, egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain, memegahkan diri, berusaha untuk menyombongkan, berusaha untuk flexing keadaan kita, memperlihatkan kekayaan, kehormatan, popularitas kita, apa yang kita miliki, siapa teman-teman kita, di mana kita makan, di mana kita liburan. Bahkan berdusta terhadap kebenaran, menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, gibah kepada orang. Dikatakan di sini semua itu adalah hikmat manusia, dunia, dan roh-roh jahat, setan-setan. Jadi ternyata ada orang yang berusaha dengan kepintarannya, dengan keahliannya berkomunikasi, menata kata-kata, justru menghancurkan manusia. Kelihatannya pintar, kelihatannya manis, kelihatannya bagus, tetapi pada dasarnya itu bukan dari Tuhan. Karena hasilnya datang dari iri hati, menciptakan keegoisan, menciptakan kesombongan, menciptakan tipu daya, hoax, dan juga fitnah. Nah kalau gitu bagaimana? Apa yang namanya hikmat ilahi? Ayat 17 dan 18 dilanjutkan. Tetapi kontrasnya, hikmat yang dari atas, yang dari sorga adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Wow,
tolak belakangnya kelihatan sekali. Kontrasnya begitu jelas. Hikmat yang dari sorga, hikmat ilahi itu pertama-tama murni. Tujuannya murni, tulus dari hati, tidak ada sesuatu agenda-agenda tersembunyi di baliknya. Selanjutnya, pendamai, berusaha untuk mendamaikan bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi pertama Alkitab berkata bahwa panggilan kita menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Berbahagialah pembawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Peramah, orang yang memberi, membuka hidupnya, membuka rumahnya, melayani orang, menurut, artinya orang yang mentaati firman, orang yang meniru apa yang baik, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik. Ini yang saudara, kalau kita bertengkar atau kalau kita ada sebuah pertikaian, perselisihan, orang yang bijak itu adalah orang yang membawa kepentingan kedua belah pihak ini untuk hidup benar, untuk hidup secara adil, dan dia akan memutuskan tidak memihak dan tidak munafik. Artinya berusaha berbuat baik, tetapi sebenarnya mungkin dia sudah mendapatkan sebuah fasilitas atau janji gratifikasi untuk dia membuat keputusan yang akhirnya hanya menguntungkan satu belah pihak. Ini hikmat ilahi. Dan Tuhan mengatakan bahwa semua itu ditabur dalam damai. Jadi sifatnya untuk membawa damai dan mengadakan pendamaian. Memulihkan. Jadi tujuannya bagaimana memulihkan, bukan menang-menangan. Bagaimana memulihkan dan membuat kedua-duanya menjadi hormat kepada Tuhan dan firman Allah. Kesimpulan dari ayat ini bahwa hikmat sejati adalah takut akan Tuhan, mengenal Allah dan mengenal Kristus lewat pengetahuan Injil. Sehingga Kristus menjadi hikmat bagi kita. Kristuslah yang menjadi jawaban. Kristuslah yang akan menjadi dasar pengetahuan kita, dasar keputusan kita, dasar worldview, peranggapan-peranggapan yang kita bangun adalah firman. Lalu dari situ kita membuat keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi bukan hanya hidup kita, keluarga kita, tempat di mana kita bekerja atau karir kita, tetapi juga orang lain, bahkan bangsa serta bangsa-bangsa yang ada di sekitar kita. Yang kedua, bahwa hidup menjadi orang arif itu bukan hanya punya prioritas hidup mencari hikmat ilahi, tetapi juga memanfaatkan waktu merupakan keberanian hidup. Hidup di tengah-tengah kondisi dunia ini perlu berani. Tapi berani seperti apa? Di dalam ayat yang ke-16 dilanjutkan oleh Rasul Paulus, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ketika kita mengajarkan tentang hari-hari, tentang waktu, kita langsung biasanya ingat apa yang menjadi doa Musa di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, hati yang berhikmat. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Berarti ini sebuah doa bahwa menghitung hari-hari kita, menghitung waktu kita akan membuat kita berhikmat, atau hikmat akan berjalan bersama-sama dengan kita. Itu doa kita setiap hari. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada. Kata pergunakanlah ini dipakai kata redeem, tebus, to buy up. Artinya tebuslah untuk dirimu sendiri, sehingga Allah akan memberkati engkau. Jadi pada waktu kita mempergunakan waktu itu, kesempatan itu, maka kita bukan hanya bermanfaat buat diri kita sendiri, tapi Allah juga akan berkenan sehingga Dia memberkati apa yang kita kerjakan. Dan pergunakanlah apa? Tebuslah apa? Waktu. Lah kata waktu di sini dipakai kata salah satu dari 3 kata waktu yang ada dalam bahasa Yunani, yaitu
Kronos, Kairos, dan Aion. Dan ini bukan waktu Kronos, ya waktu kronologis, waktu urut-urutan waktu sekarang. Tetapi ini adalah waktu Kairos. Kairos itu diterjemahkan sebagai era, periode, kesempatan. Nah, misalnya kita bilang kita ini hidup di era digitalisasi. Itu era. Anak-anak kita, generasi Z itu tumbuh di era internet. Berarti dari mulai awal internet itu menjadi booming, diperkenalkan dan menjadi masif. Itulah hidup mereka, itulah kesempatan, itulah kairos mereka. Kita hidup di era pasca pandemik. Itu adalah kairos kita. Jadi setiap era itu ada pertanggungjawaban Allah. Dan di situ ada rencana Allah, ada kehendak Allah. Ketika sebuah bangsa terbuka untuk Injil, itu era pintu terbuka. Tetapi pintu itu tidak seterusnya akan terbuka. Akan ada waktu di mana dia ditutup. Dan pertanyaannya, bagaimana kita memahami, mengenali, lalu masuk menerjunkan diri ke sana? Satu bangsa Israel, suku yang bernama Isakar, dikenal sebagai orang yang mengerti masa dan waktu. Berarti kita ini harus menjadi umat yang tahu akan kairos Allah. Apa yang Allah inginkan di pasca pandemi COVID-19? Apa yang harus gereja lakukan? Apa yang harus sekolah-sekolah teologi lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah Kristen, guru-guru Kristen, orang tua? Apa yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin rohani? Apa yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai orang percaya? Pakailah ini, periode ini. Karena kalau tidak, ketika ini tertutup, akan jadi nostalgia. Kita tahu, kita misalnya suka dengan lagu-lagu nostalgia. Oh, ini lagu di era 70-an. Era 80-an. Tapi kemudian kalau kita dengar lagunya, kita bilang, aduh norak banget ya lagu. Misalnya salah satu contoh, ada satu lagu yang dipopulerkan tahun 87. Ya, Surat Cintaku Yang Pertama. Wah, ini Vina Panduwinata ya lagunya. Wah, seneng Odi Agam menciptakan lagu ini. Kalau kita dengar sekarang, ini nggak masuk akal sama anak-anak kita. Apa itu? Surat cinta. Nunggu-nunggu Pak Pos datang. Waduh, seneng suratnya dikasih wangi-wangian. Wah, wangi. Sekarang mana ada? Nggak masuk akal. Karena itu hanya di era 80-an. Nostalgia. Dan ternyata ada keadaan yang pasti harus terlewat. Itu sebabnya dikatakan karena hari-hari ini jahat akan terlewat begitu saja dan kita sudah tidak bisa tebus lagi. Hanya menjadi sebuah nostalgia. Dulu luar biasa kuasa Tuhan, dulu luar biasa Allah bekerja. Sekarang gimana? Udah susah. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena kita tidak memahami periode Allah bekerja. Dan kita tidak bisa paksa. Periode yang lalu dipaksa masuk ke sekarang. Akan mengalami benturan-benturan paradigma, benturan worldview, benturan budaya. Dan bagaimana kita bersikap terhadap kesempatan? Kesempatan harus sejalan dengan tujuan Allah. Kita melihat di dalam Wahyu itu banyak teguran kepada gereja-gereja yang besar, yang luar biasa di Wahyu 2 dan Wahyu 3. Salah satunya dikatakan ancamannya adalah kalau kamu tidak hati-hati, aku akan mengambil kaki Dianmu. Di dalam gambar ini kita melihat ini kaki Dian pada zaman Efesus. Ya, yang ditemukan di kota Efesus dan ditaruh di museum Efesus. Lampu itu, kaki Dian itu ya, pelita itu bicara mengenai semangat, bicara mengenai kesempatan. Dan ini diletakkan di kakinya, ya, di candlestick itu. Dan ditaruh di sana supaya dia bisa di atas. Dan kaki Dian itu berbicara mengenai tujuan Allah. Kalau kita hanya mengandalkan semangat, kesempatan, oh ini ada kesempatan, ayo kita kejar. Nanti ada kesempatan lain, kita kejar juga. Semua kesempatan itu kelihatannya baik. Ada orang yang, wah karena dia tidak punya tujuan yang pasti, semua yang kelihatannya ditawarkan ini baik.
Tetapi akhirnya apa? Ujungnya menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan dana yang besar. Karena semua itu memerlukan perhatian, memerlukan uang, memerlukan waktu. Dan akhirnya dia bilang, aduh bosan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tujuan. Maka yang harus kita lakukan, pakailah semangat dan kesempatan itu di atas tujuan. Kita harus taruh itu kaki Dian, punya kekuatan untuk menopang kesempatan dan semangat yang kita punya. Sehingga ketika kita tahu ini kesempatan yang selaras dengan tujuan Allah, kita tinggal di sana. Karena Alkitab berkata, aku akan mengambil kaki Dianmu. Dia nggak bilang mengambil semangatmu. Tetapi kaki Dian ini penopang. Karena kalau kita keluar dari rencana dan tujuan Allah, maka apa yang terjadi? Semangat kita itu akan pudar dengan sendirinya. Karena tidak ada penopangnya. Jadi kita harus menyadari kesempatan yang Tuhan beri harus selaras dengan tujuan Allah. Itu sebabnya yang ketiga, kita memahami apa yang Rasul Paulus katakan. Tadi pertama, sebuah prioritas hidup adalah hidup di dalam kebijaksanaan, kearifan. Sebuah keberanian hidup adalah menggunakan waktu yang ada. Dan yang ketiga, yaitu mengenali kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Cara menangkal kebebalan, kebodohan, mengerti dan hidup di dalam kehendak Allah. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu memahami, mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah kamu tahu apa rencana Allah, apa kehendak Allah, apa kaki Dian Allah. Usahakanlah, ada satu tanggung jawab kita. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, waktu, hari. Tuhan memberikan kepada kita firman, Tuhan memberikan kepada kita keselamatan. On the top of it, di atas itu semua apa yang kita akan lakukan. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah, supaya kamu tidak lagi hidupnya menjadi bebal, tetapi kamu akan hidup berbeda dengan sekitarmu. Yesus memperlihatkan ini di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, dia bicara mengenai hal yang esensial, yang menjadi penopang kehidupan secara rohani dan panggilan Yesus di dunia ini. Melakukan kehendak Bapa yang mengutus dan menyelesaikannya. Yesus tahu kairosnya. Periode hidupnya itu diberikan dan dia tahu apa yang dia mesti genapi, apa yang dia mesti accomplish. Di tengah-tengah tawaran, di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah keadaan dunia, dan dia baru saja di sini melakukan khotbah yang luar biasa di daerah Samaria, dan orang-orang berbondong-bondong mendengar firman. Tapi kemudian Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikannya. Dia harus terus. Dia harus berjalan sekalipun banyak tantangan, dia tidak berhenti di sana. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya. Dia tahu salib. Iblis berusaha menahan dia untuk membuat dia tidak naik ke kayu salib. Tapi dia berjalan terus. Murid-muridnya berusaha menahan dia. Tapi dia tahu dia harus berjalan terus karena dia tahu tujuan dan kesempatan yang terbatas itu. Dan dia harus genapi itu. Kalau tidak, kita yang akan mendapatkan konsekuensinya. Kita yang akan menderita. Yesus melakukan ini dengan setia. Mengetahui kehendak Allah dan berjalan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dan ternyata ini juga diikuti oleh seorang hamba yang menulis surat ini, yaitu Rasul Paulus. Di akhir hidupnya, di ujung pemenjaraannya yang akan berakhir dengan pemenggalan kepalanya. Apa yang dia tulis sebagai dorongan kepada kita tentang hidup bijak,
bagaimana menggunakan waktu dan kesempatan yang ada, era, periode, kairos yang Tuhan beri, dan bagaimana sejalan dengan kehendak dan rencana Allah. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, dia menulis kepada Timotius dan orang-orang yang akan melanjutkan pekerjaannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus dengan yakin sekali, tanpa sebuah penyesalan, di tengah-tengah ujung upaya kasasinya yang kemudian ternyata tidak berhasil, dia tidak menyerah, dia tidak kemudian putus asa, dia tidak menyesali, tapi dia mengatakan, aku bersyukur, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, pertandingan iman. Ikut di dalam pelayanan, memberitakan Injil. Di ujungnya dia mati, tetapi dia tetap melihat itu sebagai pertandingan yang baik. Pertandingan yang ada di dalam ketetapan Allah, yang membawa kemuliaan kepada Tuhan. Aku telah mencapai garis akhir. Artinya di ujung periode, di ujung kairosnya, di ujung waktu yang Tuhan memang berikan kepada dia, yang dipercayakan kepada dia, dia menyelesaikannya tanpa menyerah. Dan dikatakan, aku telah memelihara iman. Oh, apa yang dia temukan pada waktu perjalanannya ke Damaskus. Dia bertemu dengan Yesus yang dikatakan, kenapa kamu menganiaya aku, Saulus? Dan membuat dia mengambil langkah berbalik dari apa yang dia dapatkan selama ini. Semua fasilitas, semua title keagamaan, kehormatan keagamaan masa lalu diangkat sampah. Lalu dia mengejar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sahabat sekalian, ini sebuah nasihat yang luar biasa, sangat fondasional sekali. Bagaimana kita hidup bijak, bagaimana kita menggunakan waktu kita berani di dalam hidup ini dengan mengambil kesempatan demi kesempatan yang selaras dengan kehendak Allah, tapi juga untuk terus mengusahakan berjalan tinggal di dalam kehendak Allah sampai akhirnya. Apakah yang hari ini menjadi pergumulan sahabat? Apakah engkau sedang tergerus untuk hidup di dalam ketidaktaatan? Atau engkau menyia-nyiakan waktu, tergoda dengan setiap tawaran kesempatan-kesempatan bisnis yang ada? Orang-orang berusaha memanfaatkan uang dingin Anda. Wah, berusaha untuk mengambil dan menawarkan investasi-investasi yang ujungnya nanti Anda menyesal. Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Atau Anda mau mengambil investasi di dalam dan selaras dengan tujuan Allah bagi manusia di dunia ini. Dan apakah Anda punya pergumulan untuk mengetahui kehendak Allah? Ada banyak orang yang umurnya sudah hampir 50-60 tahun, tapi masih bingung apakah kehendak Allah dalam hidupnya. Dan waktu kita terbatas. Mari kita pakai kesempatan yang begitu istimewa ini yang dari Tuhan untuk menggenapi rencana Allah, sehingga pada akhirnya kita bisa mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah, yang menjadi hikmat bagi kami. Tuhan, kami minta Engkau yang berbicara kepada kami. Ampuni kami untuk setiap kebebalan, ketidaktaatan, kesesatan, keinginan-keinginan jahat. Ampuni kami mencari dan mengejar hikmat dari dunia, hikmat manusia, hikmat dari roh-roh jahat. Dan kami terlibat di dalamnya. Tapi kami mau menerima hikmat yang dari atas, yang murni, yang pendamai, yang penurut, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang penuh dengan buah-buah kedamaian, ditanam di dalam kebenaran. Aku berdoa, biarlah ini yang terus menjadi semangat kami, menggunakan waktu-waktu kesempatan yang ada, era dan periode yang Engkau percayakan kepada kami, dan membuat kami berjalan di dalam kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan.
Saya Pendeta Markus Simanjuntak.